Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Suaraku kedengeran nggak? Dengar, Kak. Dengar ya. Oke. Aduh. Oke deh. Halo. Halo, selamat malam teman-teman. Halo. Halo, malam. Halo. Puji Tuhan ya. Hari ini kita ada kesempatan lagi untuk sharing and caring bareng-bareng. Sebelum itu pasti udah tahu ya aku siapa. Apa perlu perkenalan diri nih? Perkenalan diri aja ya. Oke, nama aku Maria, bisa dipanggil Maria. Terus aku juga ditemenin sama kakak yang baru lulus nih. Halo teman-teman, nama aku Eva. Apa kabar teman-teman? Aku yakin nih pasti pada sehat-sehat. Amin. 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 Pastilah ya pada sehat-sehat. Dan makasih ya buat teman-teman yang udah bisa hadir. Ada ada yang baru ya ternyata di sini ya. Oh iya. Di sini ada yang baru nih. Oh benar Coba nih ini, Kak. ada yang namanya Time ya. Time Erleli. Halo Kak Time. Apa kabar? Boleh kenalin diri dong juga kalau bisa open video biar kita tahu nih muka sukacita hari ini seperti apa. Bisa kenalin nama sama kenalin jurusannya. Halo, selamat malam, Kak. Selamat malam. Nggak, maaf, saya nggak bisa nyalain kameranya, Kak. Ya, nggak apa-apa. Kenalin, saya Time Erleli. Saya dari Makassar. Oh. Itu saja ya, Kak. Oh ya, masih kuliah atau sudah lulus kuliah nih? Saya kuliah, Kak. Saya ambil akuntansi S2 di Universitas Hasanuddin. Terima kasih, Kak. Di akuntansi S2 ya, luar biasa. Iya, Kak. Oke deh. Terima kasih Time ya, dipanggilnya Time ya. Terima kasih Time udah mau datang. Nah, selanjutnya kita ngapain nih Kak Eva? Nah, selanjutnya kita doa yuk Kak. Kak Maria mau pimpin doa. Baiklah. Oke, teman-teman mari kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, sore hari ini Tuhan kembali kumpulkan kami untuk mendengarkan sharing bersama-sama mengenai firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang kuduskan internet juga device yang kami gunakan, supaya semuanya menunjang sharing and caring malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, makasih Kak Maria. Oke, ya sama-sama ya. Nah, by the way malam ini kita mau ngobrol tentang apa Kak Eva? Nah, hari ini kita akan bahas tentang dead or alive nih Kak. Ada tagline-nya juga nih. Yuk teman-teman kita baca bareng-bareng. Oh, tagline-nya. Oke. Mungkin kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Ada yang share screen. Life is like a game, but don't play with your life. Wah, keren juga ya judulnya. Oke, kira-kira tentang apa ya Kak ini? Ini ada ayatnya juga nih Kak. Kita baca bareng-bareng juga nih. Boleh. Ayo kita baca teman-teman ya. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Oke, kira-kira tentang apa ya nih Kak? Aku jadi penasaran nih. Nah, ini kita sama Kak, aku juga penasaran. Tapi sebelum itu, aku mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Lagunya pasti udah pada tahu deh ini. Lagunya berjudul Amazing Grace. Nah, kita langsung nyanyi yuk, Kak, sama-sama semua. Ya, walaupun dalam keadaan mute, kita tetap nyanyi di rumah masing-masing ya. Tetap buka mulut, kita memuji Tuhan sama-sama. Oke, mungkin lagunya. Oke, halo Aksa, halo Rika. Oke, lagunya mungkin akan dinyanyikan oleh Kak Renat. Jadi Kak Renat dipersilakan untuk memimpin pujian malam ini. Oke. Saya izin share screen ya, teman-teman sekalian. Ya, harusnya sudah kelihatan. Ya, jadi ada 4 bait ya dari lagu ini. Kita mungkin sebelum kita nyanyikan, saya ajak kita nyanyikan baca bersama-sama bait yang satu ya, bait pertama ya. Yang bisa open mic silahkan. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oke. Oke, suara saya masuk ya.
kasih. Satu sekali lagi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Puji Tuhan, ya demikian. Kembalikan ke MC, apakah mau diteruskan atau nyanyikan sekali lagi? Juga boleh. Puji Tuhan, kita semua punya anugerah yang luar biasa ya. Amin, puji Tuhan ya, kita punya anugerah yang luar biasa. Tadi, ya makasih dulu ya buat Kak Renat udah pimpin kita dalam pujian. Bener banget ya tadi Kak Eva, tadi di bait 1 juga dibilangin ya, kita yang berdosa ini, that save a wretch like me ya. Tapi karena anugerah Tuhan yang menakjubkan, kita masih tetap diselamatin. Walaupun kita gagal, juga kita tetap menikmati keselamatan Tuhan hari ini. Betul, Kak Maria. Oleh karena itu, teman-teman, kita tidak boleh menyia-nyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Amin. Semoga semakin menguatkan teman-teman ya. Nah, selanjutnya gimana kalau kita main ya? Kayaknya waktu yang ditunggu-tunggu. Wow, main apa nih Kak kita? Oke, kita main hangman ya. Tapi teman-teman sebelumnya udah pada tahu belum? Hangman mainnya kayak gimana? Belum. Belum ya? Belum beneran apa? Lupa. Bisa hangman nggak tahu. Lupa. Oh ya, oke lah. Jadi hangman itu ya seperti namanya hangman. Jadi ada orang yang kegantung, ya. Ya, lupa. Oke. Jadi ada orang yang kegantung kayak gitu ya. Nah, sebenarnya fokusnya bukan ke situ, tapi sebenarnya ini kayak tebak-tebakan gitu. Nah, jadi nanti Kak Eva udah siapin beberapa kata berupa nama orang atau nama tempat ya. Jadi setiap orang di sini punya kesempatan untuk menebak kata tersebut. Nah, tapi nebaknya agak beda nih. Jadi setiap orang hanya boleh menebak setiap huruf dari satu kata itu. Nah, kalau misalnya huruf yang ditebak itu nggak ada di dalam kata tersebut, berarti kesempatannya hilang ya, kesempatannya gugur. Nah, sedangkan kita akan kasih kesempatan tiap orang itu 4 kali. Ya, nah, jadi misalnya satu orang kesempatannya hilang, nanti ada gambar garis ke atas. Terus kalau misalnya kesempatannya hilang lagi, ada gambar lagi. Nah, sampai 4 kali itu akan terbentuk gambar hangman. Gitu ya. Nah, terus gimana caranya buat nebak? Nah, untuk merebut kesempatan menebak huruf, Kak Eva akan sebutin clue nih dari setiap kata itu. Nah, setelah Kak Eva udah selesaiin clue-nya, semuanya udah dibacain, maka teman-teman boleh cepet-cepetan ini ya, raise hand ya. Jadi orang yang paling pertama raise hand, setelah Kak Eva sebutin clue, itulah orang yang diberikan kesempatan untuk menebak huruf. Nah, terus gimana nih kalau misalnya, udah tahu banget nih, aku pastilah orangnya itu. Bisa langsung tebak katanya. Tapi, kalau misalnya tebakannya salah, berarti kesempatannya hilang semuanya ya. Kayak gitu. Paham nggak? Paham nggak? Kurang lebih. Kurang lebih? Semoga lebihnya 80%. Ya. Oke. Ya, Kak Maria ya. Boleh langsung nebak. Oke. Kalau gitu kita... Ya. Halo? Kenapa, Fit? Boleh, jadi satu orang itu kan katanya harus satu orang satu kata kan? Tapi kalau udah tahu itu boleh langsung? Boleh langsung. Oke. Jadi satu orang misalnya kamu rese nih, Fit. Terus kamu ragu nih katanya tuh apa, jadi kamu
sebutin huruf dulu. Jadi kalau misal hurufnya nggak ada di kata tersebut, kesempatan yang kamu punya itu hilang. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu udah yakin banget terus mau sebut kata, tapi ternyata katanya salah, nah 4 kesempatan itu hilang semua. Gitu. Oke, mantap. Kita langsung aja ya. Mau pemanasan apa mau langsung nih Kak Eva? Pemanasan dulu nih Kak kita. Oke, pemanasan dulu ya. Oke Kak. Oke, tunggu bentar. Aku share ini dulu ya, whiteboard dulu. Sorry ya teman-teman kalau misalnya gambarnya jelek gitu ya. Tunggu sebentar. Oke. Oke Kak. Aku baca clue-nya ya Kak. Ya. Oke, jadi nanti boleh raise hand setelah aku selesai bacain clue-nya. Clue yang pertama itu, aku adalah orang yang memberitakan Injil. Clue kedua, pemberitaan Injilku adalah pertobatan dan kerajaan surga. Clue ketiga, pakaianku berasal dari bulu unta. Dan clue terakhir, aku juga makan belalang dan madu hutan. Siapakah aku? Waduh, ini mah gampang banget dah. Nah, ini pemanasan dulu. Ini pemanasan jadi gampang nih. Tadi siapa Kak Eva yang awal raise hand? Tadi aku belum selesai bacain clue-nya, tapi udah ada yang raise hand. Jadi yang kedua ya, Kak Lady berarti. Harus selesai bacain clue-nya dulu baru raise hand. Raise hand ya, oke. Johannes Pembaptis. Yeay, betul Kak. Kita coba. Benar ya? Iya Kak. Kita coba pemanasan kedua. Oke. Pemanasan kedua, boleh silakan. Clue-nya, aku adalah seorang janda dan namaku tercatat dalam silsilah Yesus Kristus. Aku memiliki cucu yaitu Isai yang juga adalah keturunan yang memperanakan Raja Daud. Aku sering pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai. Siapakah aku? Nah, duluan nih, Kak Evi nih. Ruth. Ya, betul Kak. Oke. Udah pada tahu nih teman-teman semua cara bermainnya? Udah ya? Oh. Oke. Itu tadi pemanasan ya. Jadi kalau pemanasan pasti gampang lah. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang sesungguhnya. Jadi, bentar ya, bentar. Aku tambahin dulu. Oke. Nah, ini clue-nya ya. Ini pertanyaan yang sesungguhnya. Clue-nya, aku adalah seorang perempuan Yahudi. Namaku tercatat di Perjanjian Baru. Aku tinggal di Efesus. Tempat tinggalku juga dijadikan tempat untuk berhimpun. Aku bersama suamiku pernah menyertai Paulus ketika ia di Kengkrea. Siapakah aku? Oke, ini ada kelicikan ya. Ini ada kelicikan di screen aku udah ada David. Belum, nggak ada Reza nih David nih. Oh iya lupa ya. Diskualifikasi. Nggak boleh ya. Sorry. Oke. Nah, tadi ada masukan nih Kak Eva kalau misalnya dikasih clue hurufnya katanya semakin gampang. Jadi aku nggak akan kasih hurufnya ya. Jadi kalau misalnya kalian sebutin hurufnya, aku tinggal jawab ada atau tidak ada. Oke Kak. Jadi pertanyaan nomor 1 kita skip atau gimana nih Kak? Kita skip aja ya. Jawabannya tadi udah tahu ya. Jawabannya Priscilla. Pertanyaan kedua. Clue-nya, aku adalah seorang Raja Babel. Aku menangkap Raja Yoyakin pada masa pemerintahanku yang ke-8. Aku juga yang mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Siapakah aku? Nih, Kak David nih. N. Ya, boleh jawab, Kak. N. Ada. Nebukadnezar. Ya, betul. Ya, betul. Tadi katanya nggak dibacain clue-nya lagi, Kak? Hah? Clue-nya dibacain, tapi huruf
yang aku kasih di sini udah nggak aku kasih lagi gitu. Oh. Oke. Selamat ya buat Kak David. Oke. Oke, lanjut ya. Kak David berarti poinnya 1. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Aku adalah sungai yang mengalir ke seluruh tanah Hawila di mana emas berada. Aku berasal dari Eden. Di tempat aku mengairi juga terdapat bedolah dan batu krisopras. Apakah aku? Nah, oke. Siapa dulu nih, Kak? Karina dulu ya. Ya. Boleh tebak, Kak? Tigris. Kurang beruntung, Kak. Salah ya, berarti kesempatannya hangus ya. Habis dong. Salah. Nggak ada. Salah ya, ada E. Terus apa lagi, Fit? Y. Oh no. Apalagi, Fit? Yang lain atau aku terus? Kamu terus sampai habis kesempatannya, baru dilempar lagi ke yang lain. Astaga. G. Astaga. Berapa kali kesempatan ya? 4, Kak. P. Apa? P. Benar, ada P. Ini berarti itu. Pison. Oh ya. Oke, betul. Luar biasa, David. 2 poin. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Aku punya seorang cucu yang sangat mengasihi Tuhan dan menjadi orang yang dipercayai oleh Paulus. Apa yang aku imani, aku salurkan kepada anak dan cucuku. Anakku bernama Eunike. Siapakah aku? Aduh. Masa aku terus dah. Boleh jawab, Kak. Yang lain ada nggak yang lain? Yang lain deh. Aku David deh. mulu nih. Oke, Evi. Unmute dulu ya, unmute. Tebaknya satu-satu ya hurufnya. Boleh satu-satu, boleh langsung katanya, tapi kalau misalnya langsung katanya kamu salah, berarti kesempatan kamu hangus. L. Benar nggak? Iya, ada. Louis. Louis. Yeay, benar. Nulisnya gimana, Evi? Oh ya, nulisnya. Yang bahasa Hurufnya. Indonesia kan? LOIS. Oke, mantap. Hey. Oke, thank you, Evi. Pertanyaan kelima. Aku adalah kota. Tuhan pernah berfirman kepada gereja di tempatku. Firman-Nya bagaikan pedang yang tajam dan bermata 2. Gereja di kotaku ada beberapa orang yang mengikuti ajaran Bileam dan pengikut Nikolaus. Oleh karena itu, hanya firman Tuhan yang tajam bermata 2 itu yang sanggup memerangi ajaran tersebut. Di manakah aku? Coba yang mahasiswa deh, di sini ada yang mahasiswa kan ya? Coba kita tes nih. Bagus nggak nih fakta Alkitabnya? Iya, mahasiswa dulu, Kak. Timei tadi kayaknya selalu ini ya, tunjuk tangan ya. Timei mau coba jawab nggak? Oke, kayaknya koneksi ya. Excel nih Ya tau. udah deh. Kayaknya perlu clue. Oke deh, boleh deh dilempar ke yang lain. Oke, ada Lady. Lady mau hurufnya apa mau katanya langsung? Huruf dulu ya, oke. Apa? Huruf K. K.
Oh, salah. Tuh timnya mau jawab. Oh ya, Timei boleh. Tapi belum selesai sih, Lady. Kagok nih, nanti Timei selanjutnya deh ya. Oke. Lah, kok udah 2? Jawabnya baru sekali. Iya, emang sekali. Oh, itu sekali. Iya, oke. Terus ada huruf apa lagi? Huruf A, Ada R, L, R. R. Ada M, ada A, O. ada Sama. oh nggak ada. Oh, nggak ada. Apa ya? Apa ya? Huruf S. Ada Apaan tuh? Bentar. Tadi apa sih pertanyaannya? clue-nya ya, sekali lagi ya. Kak Eva boleh ini sebutin. Clue-nya Kak, aku adalah kota. Tuhan pernah berfirman kepada gereja di tempatku. Firman-Nya bagaikan pedang yang tajam dan bermata dua. Gereja di kotaku ada mengikuti ajaran Bileam dan pengikut Nikolaus. Oleh karena itu, hanya firman Tuhan yang tajam bermata dua yang sanggup memerangi ajaran tersebut. Di mana Kak aku? Kok tiba-tiba ngeheng? Nyerah deh, nyerah. Nyerah ya. Benar nyerah. Iya. Berarti kita kasih ke siapa nih Kak Eva? Ini ada Kak Timei. Oke, Timei silahkan. Mau tebak huruf apa tebak kata? Kayaknya langsung aja, Kak. Oh iya, langsung. Mantap. Apa tuh? Di mana tuh dia? Pergamus, Kak? Pergamus ya? Oke, Yeay, benar nggak Kak betul. Eva? Oh ya. Benar Kak. Oke, poinnya 1 Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh Kak Maria bacain. Oke, pertanyaan selanjutnya, clue-nya adalah, aku adalah hamba Allah yang terdapat dalam perjanjian lama. Dalam kitabku, Allah berfirman mengenai Edom dan penanggulangan Tuhan terhadap mereka. Aku hanya memiliki 1 pasal dan 21 ayat. Siapakah aku? Ada yang mau jawab? Oh, ini ada Lala. Hai Lala, Yerenia, Herdi. Ada yang bisa nggak nih? Kayaknya susah. Oke, Herlin, mau jawab huruf apa jawab kata nih? Kata, Ci. Oh ya, apa nih? Obaja bukan, Ci? Wow, gimana Kak Eva, bener nggak? Yeay, betul. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Herlin. Jadi Obaja ya. Pertanyaan terakhir nih. Tadi skornya yang 1-1 siapa aja ya Kak Eva? Ada Kak Herlin, Kak Evi, dan Kak Timei. Oke, David dihitung nggak? Nggak usah lah ya. Ada 2 poin tadi. Oh ya, David mau dihitung apa enggak nih? Bebas lah. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan terakhir nih. Clue-nya adalah, aku sebenarnya terlahir sebagai seorang imam, tetapi Allah memanggilku sebagai seorang nabi dalam perjanjian lama. Aku pernah bernubuat tentang 30 uang perak
yaitu harga yang ditetapkan dan berlaku di antara orang Israel. Siapakah aku? Rika. Boleh Rika mau jawab kata atau mau langsung jawab huruf dulu? Kata. Oh ya. Tapi aku kalau salah maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ya saya bukan. Bener nggak Kak Eva? Kurang beruntung, Kak. Salah. Kurang tepat ya, Rika. Oke, selanjutnya ada Lady nih tadi. Lady jawabannya apa? Yeremia nggak sih? Kenapa? Yeremia nggak sih? Iya, Yeremia ya, betul sekali. Jadi Yeremia bernubuat ya di Matius 27 ayat 9 tentang 30 uang perak ya. Oke, segitu dulu permainan yang diberikan. Nah, selamat kepada orang-orang yang sudah berhasil menjawab banyak pertanyaan. Ya, selamat buat teman-teman yang udah menang tadi. Nah, dari game yang tadi itu, kita bisa lihat ya, Kak, bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama. Bisa milih ikutan apa enggak, bisa resen apa enggak. Kalau kesempatan habis, ya langsung gugur atau mati. Nah, salah nebak juga atau salah jawab juga bahaya juga ya, Kak? Iya, bahaya ya. Jadi apapun yang kita pilih sebenarnya mempengaruhi kelanjutan hidup kita ya. Kalau misalnya kita salah pilih ya hidup kita juga akan salah gitu seterusnya. Tapi sebenarnya hubungannya apa sih sama tema sharing and caring malam hari ini? Ya nih Kak, mungkin Kak David mau sharing tentang tema malam ini. Kami persilakan Kak David. Oke. Amin. Sorry ya teman-teman, aku nggak bisa open cam. Amin. Tapi melalui tema malam hari ini sangat menarik ya, sama seperti mungkin tadi Kak Maria sudah bahas sedikit ya di awal, bahwa ya mungkin hidup ini tuh kalau kita pikir-pikir lagi ya, mungkin sama ya seperti permainan gitu. Kalau seperti game ya kan, kalau kita lihat game itu kan pasti ada yang membuat kan. Pasti ada orang yang pertama kali yang menginitiate game itu sehingga ada game ya kan. Contohnya misalkan tadi kita main Hangman. Ya pasti ada orang pertama kali yang menciptakan permainan Hangman itu. Ya kan? Ya, dan juga kalau kita lihat di dalam game ya pasti harus ada pilihan yang kita ambil, ya kan? Pilihan itu bisa membawa kita kepada kemenangan, ya. Pilihan itu pun juga bisa membawa kita kepada kekalahan. Ya, hari ini ya kan, sama di dalam hidup kita pun juga demikian gitu. Hidup kita ini ya tidak terlepas dari pilihan apa yang kita ambil, ya kan? Pilihan kita itu ya akan membawa kita juga kepada dua akhir yang berbeda, ya kan? Bisa satu membawa kita kepada kemenangan, ya kan? Membawa kalau ya hari ini banyak yang bilang bahwa kita kepada surga, ya kan? Ada juga pilihan yang membawa kita kepada neraka, ya kan hari ini. Gitu. Ya, ini semua tergantung kepada pilihan kita, ya kan? Ya, di dalam Filipi ya, Filipi ayat kita tadi, Filipi pasal 1 ya. Filipi pasal 1 ayat 21 tadi dikatakan ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, kalau kita lihat Paulus ya, bagaimana dia bisa berkata karena bagiku hidup ya adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya kan? Ini kan dua hal yang berbeda gitu. Bagaimana Paulus itu hidupnya adalah bagi Kristus dan matinya adalah keuntungan. Ya, karena satu hal, ya kan? Karena Paulus ya telah nampak gitu
siapa diri Tuhan. Paulus tahu ya kan, di ayat 19 dia bilang, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ya kan? Nah, karena Paulus nampak ini, ya kan? Karena Paulus tahu bahwa kesudahan semuanya ini, ya kan? Itu adalah keselamatan dia oleh pertolongan Roh Yesus Kristus dan oleh doa kaum saleh. Ya kan? Sehingga ya hidup dia tidak takut lagi gitu. Hidup dia ya dia yakin bahwa hidup dia telah memilih pilihan yang tepat, ya kan? Telah memilih Yesus Kristus sebagai pilihan yang tepat. Sehingga ya ketika dia mati pun ya kan dia mati martir di penggal, ya dia tidak menyesal, ya kan? Malah dia tahu di kitab 2 Timotius pasal 3 ya ayat 8, ya kan? Ya karena dia telah memperoleh mahkota kehidupan, ya kan? Ketika dia mati, ya kan? Dia memperoleh mahkota kehidupan. Nah, hari ini ya kita pun kiranya jangan sampai kita salah memilih di dalam hidup kita, ya kan? Apa yang kita pilih ya itu sangat berdampak kepada masa depan kita, kepada apa yang akan kita alami kelak, ya kan? Mungkin kita salah potong rambut, ya kan? Kita akan menyesal, ya mungkin 1 bulan, ya kan? 1 bulan, ya bulan depannya lagi udah bisa kembali lagi, ya kan? Kita pilih jurusan, ya salah pilih jurusan, menyesalnya 4 tahun, ya kan? Mungkin kita kuliah menyesal 4 tahun, ya kan? Ya. Atau pilih ya pilih pasangan hidup, ya kan? Itu menyesalnya seumur hidup, ya kan? Tapi kalau kita salah pilih juru selamat, ya kan? Itu menyesalnya bukan hanya seumur hidup, ya, tapi selama-lamanya. Gitu. Nah, karena itu ya hari ini ya mari kita manfaatkan ya baik-baik hidup kita gitu. Jangan sampai ya kita salah pilih, ya kan? Jangan sampai kita memilih pilihan yang salah gitu. Ya. Jangan sampai ya kita juga tidak nampak, ya kan? Apa yang Paulus nampak gitu. Ya, bahwa hidup dia adalah bagi Kristus, ya kan? Dan matinya ya menurut dia adalah keuntungan, ya kan? Ya, puji Tuhan, teman-teman, ya kiranya setelah ini boleh di-sharingkan, ya kan, di dalam perkuliahan, ya ada masalah apa yang dihadapin, ya ada kesalahan pilih apa, ya kan, kita bisa sharingkan bersama-sama gitu. Bagaimana ya kita bisa melewati, ya kan, mungkin kita juga ada salah pilih, ya kan, bagaimana ya kita bisa selamat, ya kan, dari perkara itu gitu, yang sudah terlanjur atau yang sebaliknya belum memilih, ya kan. Mungkin di sini ada yang memilih jurusan, ada yang sedang memilih penjurusan, ya kan, di dalam perkuliahannya, atau ada yang memilih tempat magang, ya kan. Ya banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih, ya kan, di mana-mana. Ya karena itu ya tema hari ini ya kita ambil gitu. Karena ya hidup manusia memang penuh dengan pilihan, ya penuh dengan sebab akibat, ya kan? Ketika kita melakukan satu hal, ya pasti ada dampak, pasti ada akibat yang akan kita alami kelak, ya kan? Alami setelah kita memilih perkara itu. Gitu. Amin. Ya kiranya teman-teman hari ini ya kita bisa sama-sama melihat, ya kan, bisa sama-sama memilih Kristus gitu di dalam hidup kita. Ya mungkin kita bisa memilih, ya kan, kita mau Kristus, ya, atau kita mau pilih dunia, ya kan. Dua jalan ini ya seringkali diperdebatkan gitu. Seringkali ya banyak orang yang
mau kedua-duanya, ya kan? Kira-kira ya bisa nggak, ya kan? Mari kita perdebatkan ya. Mari kita bicarakan juga malam hari ini. Bisa nggak orang itu memilih dua-duanya? Gitu. Mau Kristus iya, mau dunia iya. Ya kan? Orang banyak yang bilang ya muda, foya-foya, ya kan? Udah tua, kaya, ya kan? Bahagia, mati, masuk surga, ya kan? Enak sekali, ya kan? Hidup demikian gitu. Nah, mungkin nggak seperti itu gitu. Bisa nggak kita memilih dunia dan juga memilih Kristus, ya kan? Nah, tetapi ya firman Tuhan katakan, ya kan? Kalau kamu mengasihi dunia, tapi kamu adalah seteru Kristus, ya kan? Ayatnya tuh ada di Yakobus ya, kalau nggak salah. Kalau kamu menjadi pertemanan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah gitu. Jadi dunia dengan Allah adalah seteru gitu kan. Tuhan kan juga bilang di dalam kitab Injil di mana kamu tidak bisa melayani dua tuan, ya kan? Nggak bisa kamu melayani Mamon dan melayani Allah secara bersamaan gitu. Ya, itu adalah dua hal yang berlawanan gitu. Nah, oleh karena itu ya hari ini kita perlu baik-baik menggunakan masa muda kita, ya kan? Ya, untuk memilih diri Allah itu sendiri. Bagaimana kita bisa memilih diri Allah, ya kan? Nah, ya contohnya adalah ya hari ini, ya kan? Banyak dari kita hari ini, ya ada berapa orang hari ini? Ya kan? Ada 15 orang hari ini, ya kan? Kita sama-sama hari ini sepakat untuk memilih diri Allah, ya kan? Dengan ikut gathering ini, ya kan? Dengan ikut youth gathering ini, ya kita sedang memilih Allah hari ini, gitu. Ya, terlepas dari ya mungkin sebelum ikut gathering ini, ya kan kita punya pilihan, ya entah kita mau nonton, kita mau jalan, ya kan kita mau makan, ya semua kita bisa pilih, ya kan. Tapi puji Tuhan, teman-teman hari ini Anda tidak salah pilih, ya kan. Anda memilih pilihan yang tepat untuk mengikuti gathering hari ini. Ya, semoga ya hari-hari kita berikutnya, ya kan, kita tetap memilih pilihan yang tepat gitu. Jangan sampai kita salah memilih. Ya, kita memilih seteru Allah. Kita memilih dunia. Tapi ya kiranya hari ini kita memilih diri Allah, ya kan, memilih hayat, ya kan, memilih hidup, ya, yang disediakan oleh diri Allah, ya kan, yang disediakan Allah bagi kita gitu, hari ini. Amin. Baik, saya sampai di sini. Bisa dilanjutkan dengan sharing oleh teman-teman. Ya, ini ayatnya ya, tadi Kak Renat sudah sharing ya, saya bacakan. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, ternyata gitu ya. Hubungannya antara game tadi dan penjelasan untuk tagline atau judul hari ini ya. Nah, jadi semakin jelas nih, dan juga aku juga mau belajar ya untuk memilih yang terbaik. Karena tadi Kak David juga udah bilang, pengaruhnya itu bukan hanya seumur hidup, tapi sampai selama-lamanya. Ngeri juga ya kalau misalnya kita salah pilih, ya kita kehidupan kita di selanjutnya juga pasti akan salah gitu. Jadi ya semoga teman-teman juga nggak salah pilih, dan juga setiap malam juga nggak salah pilih ya. Lebih milih baca kitab sama-sama ketimbang hal-hal yang lainnya ya. Puji Tuhan. Benar Kak Maria. Nah, sekarang apakah teman-teman ada yang mau sharing sedikit? Mungkin dari sharing yang udah kita dengar, dari pujian, atau mungkin dari gamenya gitu. Atau ada yang mau nanya gitu. Oh ya, tadi kan dari apa namanya
sharingnya Kak David ya. Mungkin dari sharing itu ada beberapa pertanyaan ya, apa namanya? Kan Kak David juga katakan bahwa hidup itu seperti game ya. Ya kita seperti ada orang mengatakan YOLO ya, you live only once. Kita hidup hanya sekali, jadi kita nggak bisa main-main atas hidup kita. Jadi pilihan sangat menentukan apa yang akan terjadi ya ke depannya ya. Ya, yang dari sharing tadi ada muncul beberapa pertanyaannya. Pernah nggak kita misalnya salah pilih terus merasa depresi? Nah, terus karena kita salah pilih, terus kita pernah nggak merasa kita mau nyerah saja lah? Kita udah salah pilih, udah nyerah aja, udah terlanjur kan. Misalkan pilih salah jurusan, ya udah nyerah aja, pasrah saja lah. Terus juga pernah nggak? Apakah teman-teman punya nggak pengalaman yang apa namanya yang berat ya selama hidup ini ya? Mungkin ya seperti Kak Rena katakan ya, feel free to share ya. Jadi semuanya boleh sama masing-masing ya sharing lah apa yang dirasakan, mungkin apa yang di sharing itu boleh kita sama-sama apa namanya bahas, sama-sama saling membantu ya, saling caring. Ya kan itu kan forum untuk kita sharing dan caring. Ya, mungkin mari bisa apa namanya siapapun boleh feel free untuk sharing. Kalau misalkan ada pengalaman yang demikian yang tadi dikatakan, apakah ada? Kalau game kita kalah bisa respawn ya, bisa ulang lagi, restart. Kalau hidup nggak bisa kayaknya, nggak bisa restart. Ya. Udah salah pilih, udah habis. Yang kita korbankan waktu. Saya mau mungkin bukan sharing ya, saya mau ajak nyanyi satu lagu ya. Ini juga cukup familiar harusnya. Kita sering dengar ya. Ini saya basarin aja di sini ya. Sebentar. Oke. Belum kelihatan ya. Oke, bentar. Nih. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Harusnya. Nah, jadi ini lagu yang juga familiar. Saya ajak kita untuk nyanyi ini sekali aja. Jadi saya share sekali lagi ya untuk pengalaman singkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, selagi aku masih kuat, bila sudah nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berlakunya. Oh Tuhan, aku hidup selagi aku masih kuat, bila sudah nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oke, jadi dari ujian ini saya kembali juga mengucap syukur bahwa hidup kita adalah kesempatan. Ya. Life is a game, ya, tapi life is a choice. Ya. Ya, jadi semoga hari ini kita betul-betul menganggap bahwa life is a chance. Ya.
life is a chance ya, maka kita perlu menggunakan tadi yang terbaik ya. Depresi pasti pernah, ya. Merasa gagal pasti pernah, ya. Merasa depresi apalagi. Tiap hari mungkin gagal ngerjain tugas, aduh tinggal semenit lagi tapi kok belum selesai. Atau misalnya hari ini dalam kehidupan keluarga, aduh kok aku ngomongnya salah ya sehingga mamaku marah misalnya. Aduh kok ini, aduh kok itu. Tapi ternyata ya kalau kita gunakan baik-baik untuk membaca firman, ya, kita diisi oleh diri Tuhan sendiri. Ya, memang tidak merasa tidak layak, memang kita merasa tidak mampu, tapi jika kita sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan, maka setiap hari kita tidak mungkin melewati kesempatan untuk bisa datang pada Tuhan. Ya, jadi katakan lagunya, selagi aku masih kuat. Nah, kita kan, jadi jangan tadi kata David muda untuk foya-foya, tapi justru muda kita lagi masih kuat, kita banyak waktu, banyak tenaga yang bisa kita gunakan. Mari ya kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya lebih baik, saya sudah lulus, tapi artinya saya juga masih mau belajar. Ya, saya ada pengalaman beberapa waktu lalu ya, beberapa tahun lalu saya merasa saya salah ambil keputusan. Ya. Saya ambil keputusan yang satu, ternyata malah membuat saya mulai merasa berat. Ya. Saya banyak kehilangan hal setelah saya pilih sesuatu itu. Ya. Saya tidak bisa ceritakan di sini, tapi oleh karena itu saya punya pelajaran tersebut ya. Saya juga mau teman-teman, ayo kita jangan sampai salah pilih. Jika mau pilih sesuatu, alangkah baiknya ya kita bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, sehingga tidak lagi ada kesalahan-kesalahan yang lainnya. Amin ya. Bisa kita harus sungguh-sungguh pada Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh. Nah, ini juga perkara yang kita harus perhatikan ya. Jadi selagi kita masih ada waktu, mari sama-sama. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan ya. Puji Tuhan buat sharingnya banyak banget ya tadi. Dan aku juga dulu sempat salah pilih sih. Bukan salah pilih ya. Kayaknya aku tipe orang pasrah aja sih. Jadi dulu disuruh pilih jurusan juga sebenarnya. Terus maunya DKV kan. Terus kayak orang tua tuh nggak gitu suka gitu. Karena kan kakakku dulu udah DKV juga, masa adanya DKV lagi. Terus dalam hati emangnya kenapa? Kayaknya nggak ada yang salah deh kalau sama. Tapi ya bapakku waktu itu kasih pilihan ya antara DKV sama antara sastra Inggris sama sastra Mandarin tuh. Nah, karena aku nggak punya basic sastra Mandarin ya, dan sebenarnya bahasa Inggrisku waktu SMA tuh biasa aja sebenarnya. Justru nggak gitu ngerti gitu bahasa Inggris, tapi ya udahlah akhirnya aku memilih sastra Inggris ya. Tapi pas masuk sebenarnya awal-awal sih nggak begitu berat ya, karena kan masih dasar-dasar gitu. Tapi pas masuk semester 3 tuh yang agak sih depresi, karena kayak materinya berat, terus harus ngomongin sejarah sastranya, ngomongin bahasa Inggris tuh dari mana, dan lain sebagainya tuh agak depresi sih. Tapi melalui pengalaman itu aku juga belajar gitu. Apapun yang aku pilih, aku harus jalanin gitu dengan sekuat tenaga dan harus maksimal mungkin sih. Tapi ini kayaknya beda lagi sih kalau untuk rohani. Tadi Kak David juga bilang kita nggak boleh salah pilih, karena sekali kita bersahabat sama dunia, sekali kita ambil keputusan untuk menikmati dunia ketimbang diri Allah, ya pasti ujung-ujungnya kita akan bermusuhan dengan Allah. Nanti lama-lama, misalnya hari ini kita ada baca Alkitab ya, malam-malam gitu. Terus kita pikir, udahlah udah capek ya seharian aku kuliah, terus banyak tugas lagi kan, udahlah baca Alkitab nanti aja gitu. Nanti kalau misalnya ditunda, ternyata udah setahun nggak baca Alkitab, udah sebulan nggak baca Alkitab, jadi benar-benar nggak kerasa gitu. Jadi ya, semoga melalui hal ini teman-teman bisa pilih bagian yang terbaik ya. Kalau Paulus kan berat banget tuh, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, itu kan Paulus ya, versi Paulus. Tapi kalau kita sebagai orang muda harusnya tahu ya yang benar mana, yang salah mana, mana yang harus diikutin,
mana yang tidak harus diikutin. Mau jadi panjang, lebar, tinggi, dan dalam nih. Oke. Puji Tuhan ya. Jadi ada lagi yang mau sharing? Kak, mungkin saya, Kak. Boleh. Silakan, Time. Saya bersyukur ya ketika saya SMA dulu ya. Saya SMA dulu. Ini juga saya takut masalah pilih jurusan ini juga, Kak. Karena sampai hari ini tuh ada survei bilang sekitar 80% mahasiswa di Indonesia itu salah pilih jurusan, Kak. Jadi kita nggak bisa lari dari kenyataan ini ya, bahwa sekitar 80% itu mahasiswa salah pilih jurusan. Tapi saya bersyukur ya, Tuhan memimpin saya sejak SMA. Saya untuk memilih jurusan itu betul-betul saya banyak berdoa di hadapan Tuhan. Saya tanya sama Tuhan sebenarnya maunya apa. Jadi mulai dari SMA Tuhan pimpin saya, walaupun ya kita nggak bisa terlepas dari masalah ya. Kadang orang tua nggak izinkan, tapi saya percaya bahwa ini semua adalah anugerah Tuhan. Waktu itu saya masuk akuntansi waktu SMA. Lalu waktu masuk S1 juga saya juga sempat mau alih ke yang lain. Tapi waktu itu saya berdoa, saya mohon pimpinan Tuhan. Dan sampai waktu itu memang saya menangis-menangis, Kak. Menangis-menangis di hadapan Tuhan, mohon. Karena pada saat itu Bapak saya juga hampir lepas tangan untuk tidak biayai saya. Tapi saya percaya bahwa ketika saya bersandar Tuhan, pasti Tuhan akan pimpin. Lalu pada saat itu Tuhan pimpin saya masuk akuntansi juga, Kak. Jadi dari SMA, lalu S1 juga saya akuntansi. Lalu pas masuk S2 juga, saya percaya bahwa ini juga adalah Tuhan yang tentukan juga ya. Saya bisa masuk akuntansi juga. Sebenarnya saya percaya bahwa walaupun itu pilihan itu begitu sulit ya, tetapi ketika saya mau bersandar pada Tuhan, mau bersungguh-sungguh ya, Tuhan pasti jaga. Nah, jadi masalah saya di sini itu adalah bukan masalah pendidikan ya, tetapi masalah saya itu adalah perkara rohani. Nah, bahwa di dalam hal perkara rohani itu saya sering banyak sekali yang salah pilih. Nah, kenapa? Karena pada saat saya 2015 itu percaya Tuhan, saya punya satu komitmen untuk mau betul-betul tekun, datang pada firman, mau banyak menuntut kebenaran. Saya harus banyak berdoa. Tetapi ketika lama-kelamaan ya, awal-awal saya masih istilahnya masih membara ya, masih ngotot untuk menuntut, mau untuk berdoa. Tapi lama-kelamaan saya lebih banyak memilih ke teman-teman saya gitu. Saya lebih banyak pilih baca-baca kerja tugas, waktu-waktu banyak itu ke hal-hal yang bukan Tuhan. Nah, sehingga sampai hari ini saya betul-betul rasa menyesal ya, karena saya sudah banyak meninggalkan kesempatan untuk datang mengejar Tuhan. Seharusnya hari ini saya seharusnya terus bertumbuh di hadapan Tuhan, tetapi karena saya salah pilih, saya lebih memilih hal-hal yang bukan Tuhan, sehingga hari ini pertumbuhan saya itu stagnan. Sampai tadi saya juga tertegur dari pernyataan dari Kak Renar ya, bahwa kita harus banyak-banyak ini ya, datang kepada ini cari fakta Alkitab ya. Nah, dan itu buktinya bahwa fakta Alkitab saya itu masih sangat kurang, dan saya juga tertegur, Kak. Terima kasih Kak Rey, bahwa seharusnya saya lebih banyak lagi untuk terus datang pada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nah, dan semoga melalui persekutuan malam ini membawa saya itu kembali lagi kepada Tuhan. Amin. Terima kasih, Kak. Amin. Puji Tuhan. Ya, udah cukup ya. Udah waktunya udah lumayan nih. Lumayan lama ya. Oke, kita langsung tutup sharing kita dengan doa. Ada yang mau pimpin dalam doa? Saya, Kak. Boleh. Oh, boleh. Silakan, Tini. Amin. Tuhan Yesus,
Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Itu semua karena belas kasih Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu malam hari ini kami datang padamu, Tuhan, bahwa kami boleh terus memilih Dikau sepanjang umur kami. Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan kami harus hidup di bumi ini. Tetapi kami mau Tuhan, bahwa hanya Dikau yang utama, hanya Dikau yang menjadi dasar dari penghidupan kami. Tuhan, kami mau mengambil Dikau sebagai hayat. Tuhan, kami mau bertumbuh hari demi hari. Tuhan, kami tidak mau meninggalkan kesempatan. Kami mau terus mengejar Dikau dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, berkati kami semua yang hadir di malam hari ini. Rahmati kami, Tuhan, agar kami makin setia datang pada Tuhan. Tuhan juga berkati kakak-kakak yang melayani, biarlah Dikau makin menguatkan. Oh Tuhan, Dikau makin meneguhkan, supaya makin giat untuk menyampaikan firman kepada kami, agar kami semua boleh makin hari makin bertumbuh. Tuhan Yesus, berkati juga nanti pertemuan ke depan. Tuhan, biarlah Tuhan jaga minat selera kami, boleh terjaga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Makasih Kak Timei. Amin. Sekarang kita boleh foto ya Kak? Ya, mungkin Kak Reynard boleh bantu ambil foto Kak. Oke, kita dipersilahkan ya bagi teman-teman sekalian untuk open kamera. Ya. Saya hitung 1 sampai 5 untuk buka kamera yang bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang tidak bisa boleh berikan reaksi ya. Saya hitung 1 sampai 3 untuk foto. 1, 2, 3. Amin. Oke. Puji Tuhan. Ya, saya serahkan kembali ke MC. Oke, terima kasih Kak Renat sudah pandu kita dalam foto. Nah, akhirnya kita di ujung acara ya, mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah gabung malam hari ini dan juga sharing hari ini ya. Ada Yeremia, ada Herlin, ada Rika, ada Okta, ada Timei, ada kakak-kakak gembala, dan juga ada temanku yaitu Eva. Terus tadi juga ada Kalala ya, tapi kayaknya koneksi jadinya keluar masuk deh. Bener banget nih Kak. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Nah, terakhir ada pengumuman nggak dari Kak Renat nih? Pengumuman. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke pengumuman, saya izin untuk beberapa kalimat saja ya. Jadi sebenarnya dari kesimpulan pada hari ini, sharing and caring-nya adalah kita sebagai manusia perlu menyadari satu perkara. Ya. Satu, kalau misalnya kita sudah makan dengan kenyang, ya, makan junk food, ya, kita pasti nggak mau lagi tuh makan sayur, makan makanan sehat, ya, karena kita sudah kenyang dengan hal lain. Nah, ini sama seperti kehidupan kita hari ini ya. Ketika kita dalam hal-hal apapun, misalnya hari Minggu, ya kita harusnya beribadah, tapi ketika ada teman-teman kita mengajak untuk hangout ya pergi, kita pilih yang sana untuk pergi, maka kita tidak ada lagi perasaan untuk bisa beribadah. Jadi mungkin tadi Timei berkata demikian ya, terlalu banyak mengerjakan tugas, terlalu banyak mengerjakan hal-hal lainnya yang menyebabkan tidak ada waktu untuk Tuhan. Ya benar ya. Artinya apa? Kalau kita pilih sesuatu yang melebihi daripada Tuhan, itu pasti tidak akan menjadi baik ya. Lalu misalnya kita tahu nih, tadi sudah Kak David bilang juga bahwa hari ini kita ada gathering, sharing and caring, tapi malah kita gunakan untuk yang lain. Memang yang lain juga penting, tapi kita harus menentukan skala prioritas kita ya. Lebih penting mana ya, perkara Tuhan atau yang lain. Nah, ini kembali kepada pilihan kita masing-masing. Baik ya, jadi itu saja. Semoga teman-teman kita semua menyadari hal ini, kita juga semakin terbantu ya. Oke, kemudian saya mungkin ada sampaikan beberapa pengumuman singkat aja. Kita dari Kefas ya,
minggu ini kita akan mengadakan seperti biasa ya, Kefas online service. Jadi minggu ini hari Minggu jam 1 siang ada Kefas online service ya dengan judul Orang Kristen Glow Up ya. Juga ini membahas bagaimana kita sebagai orang Kristen harus bisa memiliki satu pandangan yang jelas mengenai kehidupan kita, bagaimana di hadapan Tuhan. Oke, jadi ini satu. Lalu yang berikutnya besok itu ya, besok sebenarnya dari Kefas juga ada webinar ya. Jadi mengenai membahas tentang Gideon ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian ada waktu bisa hadir juga ya. Ini jam 18.30 WIB ya, setengah 7 malam. Nah, namun kalau berhalangan juga tidak masalah karena ini tidak wajib. Namun kalau misalnya ada yang mau ikut sangat diperbolehkan ya. Jadi mengenai Gideon ya. Ini dari Kefas yang berada di daerah Kalimantan, mereka mengadakannya. Baik, jadi itu saja ya, malam ini kita tidak ada pembacaan Alkitab, namun boleh baca secara pribadi ya. Esok ya juga kita semoga Tuhan merahmati, kita boleh berjumpa lagi jika membaca kitab bersama-sama. Baik, demikian pengumumannya. Apakah ada lagi yang mau ditambahkan dari yang lain? Dipersilakan. Mungkin segitu dulu ya. Jadi ternyata bukan muka kita aja yang glowing, rohani juga harus glowing. Oke, terima kasih ya teman-teman sekali lagi atas kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih juga teman-teman. Tuhan Yesus memberkati semua. Yesus memberkati teman-teman. Terima kasih Kak. Semua, thank Terima you. kasih semua. Tuhan berkati. Ya, Amin. Tuhan. Ya, malam Kak. Oke, saya akhiri ya.